Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki acara ibadah Minggu 12 setelah Trinitatis dengan topik semua nyata di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 31, Hari yang Berbahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 584, Semua Bangsa di Dunia. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut
dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 682, Ya Tuhan mohon kasihani. Ya Tuhan mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475, Aku ikut kau selalu. Kematian membebaskan hidupku,
selamatku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yaitu dari kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 718, Ku dengar Yesus memanggil. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, ikut salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Tuhan berilah kekuatan, Tuhan berilah kekuatan, dan mahkota kehidupan dalam surga bahagia. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128, Semua Umat Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Semua umat Tuhan olehnya dikenal, yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Semua dikenalnya karena imannya. Percaya kepada firman-Nya, firman-Nya kehidupan dan juga gurunya, senjata paling ampuh melawan dosanya, senjata paling ampuh melawan dosanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara-saudara yang kekasih, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan suatu peristiwa yang sampai saat ini masih viral dan menjadi perbincangan yang hangat di negara kita, Indonesia. Peristiwa kematian seorang pemuda Batak yang penyebab kematiannya sebelumnya dipalsukan oleh oknum-oknum yang kemudian terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Institusi pemerintahan dan masyarakat umum pada awalnya tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan mendengar laporan dan kesaksian palsu para tersangka pembunuhan berencana ini. Mereka memutarbalikkan fakta, mengarang cerita bohong untuk mencoba meyakinkan publik dan bahkan institusi pemerintahan. Tetapi peristiwa ini kemudian mengingatkan kita akan ungkapan yang mengatakan sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Demikian juga peristiwa viral yang sedang terjadi di negara kita saat ini mengingatkan kita betapapun pintarnya orang-orang menyembunyikan kejahatannya. Bahkan mereka mungkin mampu membungkam bawahannya atau jajarannya untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Tetapi pada akhirnya kebenaran akan terungkap juga. Dalam bahasa Batak kita memahami ini dengan istilah jepekdo Pak Nigabus. Pendek kakinya dusta. Artinya kebohongan pada akhirnya akan terbongkar juga. Kejanggalan-kejanggalan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh keluarga membuat mereka curiga dan bertanya-tanya tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Menuntun mereka pada kebenaran. Tuhan mendengarkan jeritan tangis ibu dan bapak yang merasakan kehilangan anak yang mereka kasihi, kehilangan yang sangat mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, Mazmur Daud, sebagai ungkapan Daud akan pengenalannya tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang dia kenal di dalam hidupnya? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mengetahui segala rencana-rencana yang buruk. Betapapun kita pintar menyembunyikan itu di hadapan manusia, menutup-nutupi kejahatan dan dosa kita di hadapan manusia. Bahkan mungkin kita pikir tidak ada seorang pun manusia yang tahu rencana buruk kita ataupun kejahatan yang kita lakukan. Tetapi hari ini kita diingatkan juga oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan segala yang tersembunyi, yang kita coba sembunyikan kepada orang lain, Tuhan mengetahui segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mengapa Daud mengatakan Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku? Karena memang Tuhan itulah yang menciptakan kita. Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengetahui, sudah mengenal kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bahkan Daud juga di sini mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Segala sesuatu Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi
Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rencanakan, apa yang sudah kita lakukan. Kebohongan-kebohongan apa yang sudah kita rancang. Atau tipuan-tipuan apa yang akan kita lakukan. Tuhan mengetahui semuanya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Bahkan sebelum kita berbicara, apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau kita berbohong, ya, berbohong kepada orang lain, ya Tuhan tahu bahwa kita berbohong. Masih ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Daud. Dia mencoba menyembunyikan dosa-dosanya kepada Tuhan. Dosa perzinahan, rencana pembunuhan berencana yang dia lakukan. Yang dia pikir tidak akan ada orang yang tahu, tetapi ternyata Tuhan tahu. Tuhan memakai seseorang untuk menegur dia, untuk menyatakan dosanya bahwa yang dilakukannya itu sudah salah, sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Daud kemudian menyadari tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Betapapun dia mencoba sebaik-baiknya untuk menyembunyikan kejahatannya di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan tahu juga. Ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, maka kita seharusnya waspada, seharusnya berhati-hati di dalam segala tindakan kita. Bahwa kita tidak akan mencoba-coba untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita di hadapan orang bisa memoles seolah-olah kita ini adalah orang yang baik. Berjubah pendeta tetapi berjiwa mafia. Atau berperilaku seperti mafia. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari perlu hidup transparan, hidup terbuka. Tidak perlu memoles-moles bagaimana kita terlihat baik di hadapan orang. Tetapi sebenarnya ketika orang lain tidak melihat kita, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita waspada terhadap setiap jalan, terhadap setiap tindakan, terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya dosa-dosa kita saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, begitu jelas di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita juga mengalami pergumulan hidup. Kadang-kadang kita berusaha untuk menyembunyikan duka cita kita, menyembunyikan kesedihan kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada juga istilah yang mengatakan, mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Kita bertindak atau berpenampilan kepada orang lain seolah-olah kita tidak punya penderitaan. Tetapi sebenarnya kita begitu pintar menyembunyikan penderitaan kita kepada orang lain. Supaya kita terlihat tegar di hadapan orang lain. Tetapi sesungguhnya jiwa kita rapuh. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, kita tidak sanggup untuk menyatakan pergumulan hidup kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tahu hati kita yang remuk, redam. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan menghitung setiap air mata kita. Ketika kita menangis di tempat yang tersembunyi, di mana orang tidak melihat kita sedang menangis. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui segala pergumulan kita.
Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa rencana-rencananya yang lebih indah untuk kita. Dan ini juga menghibur dan meyakinkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan menyandarkan harapannya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang tidak sanggup untuk menyatakan pergumulannya kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mampu untuk menyuarakan isi hatinya, pergumulannya kepada orang lain. Karena takut ketika misalnya dia akan menyampaikan pergumulannya kepada orang lain. Ada ketakutan bahwa orang lain semakin menindas dia. Tetapi Tuhan melalui firman-Nya hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan berkenan menolong kita di dalam segala pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 26, di situ dikatakan, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita bahkan tidak mampu untuk berdoa, mengucapkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita, Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, menyampaikan, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bahwa Tuhan selalu mengawal kehidupan kita, dari depan, dari belakang, dari samping. Dia selalu mengawal kehidupan kita, kemanapun kita melangkah. Dia selalu mengetahui kemana kita bersembunyi. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah omnipresence, hadir di segala tempat, di segala ruang dan waktu. Dia selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, untuk hal-hal yang belum jelas bagi kita saat ini, Tuhan akan menyingkapkannya kepada kita di masa-masa yang akan datang apabila kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak mampu kita jawab saat ini, mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ini, bagaimana itu? Apa yang harus kulakukan? Kemana aku harus pergi? Mungkin saat ini kita merasa kebingungan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyandarkan hidup dan harapan kita kepada Tuhan. Biarlah Dia yang senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita agar kita juga selalu bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita. Bertindak waspada di dalam kehidupan kita. Bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di segala tempat mengawasi segala tindakan perbuatan kita. Saya mengingat ada satu lagu sekolah minggu yang sangat familiar bahkan sejak saya masih sekolah minggu. Di situ dikatakan, hati-hati gunakan tanganmu karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu karena Bapa di sorga selalu melihat ke bawah. Hati-hati untuk segala tindakan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan mengetahui, mengawasi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk hidup senantiasa
sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan pada kebenaran, menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tercela, dan juga senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kita percaya Tuhan mengetahui segala pergumulan kita. Tuhan menolong kita pada waktunya. Tuhan menopang kita di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui segala apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan, karena Engkau adalah pencipta kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau adalah pemilik semesta. Bapa yang baik, biarlah kesadaran kami akan Tuhan yang Maha Tahu di dalam kehidupan kami boleh menolong kami Tuhan untuk senantiasa bertindak hati-hati di dalam segala langkah dan perbuatan kami. Agar kami Tuhan senantiasa hidup berkenan kepadamu, menjauhi segala dusta dan kebohongan, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan-Mu, terhadap sesama kami, juga terhadap Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga Tuhan mengetahui segala pergumulan umat-Mu. Hal-hal yang tidak dapat kami sampaikan kepada orang lain Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami, yang membuat kami kadang-kadang sedih. Hati kami remuk redam akan peristiwa-peristiwa, akan penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan tempat sandaran hidup kami. Kepadamulah kami menyandarkan harapan kami. Kepadamulah kami Tuhan menyampaikan segala pergumulan hidup kami. Karena Engkaulah penolong yang setia kepada kami umat-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengingat akan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup karena sakit, penyakit yang mereka alami. Yang mengalami pergumulan hidup karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Yang mengalami pergumulan hidup karena kesulitan ekonomi. Yang mengalami pergumulan hidup karena pergumulan konflik di dalam rumah tangga. Yang mengalami pergumulan hidup akan ketidakadilan. Tuhanlah yang menolong mereka semua dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kepada mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk para pemerintah kami di negeri kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan senantiasa mengawal dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Agar mereka Tuhan mampu memimpin bangsa dan negara kami ini. Menegakkan hukum dan keadilan dan juga kebenaran. Menegakkan keadilan bagi orang-orang yang tertindas. Dan juga menegakkan keadilan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapa kami yang di sorga, mampukanlah pemerintah kami Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Demikian juga para pemimpin gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua sebagai imam, sebagai pemimpin di tengah-tengah umat-Mu untuk menunjukkan keteladanan di dalam kepemimpinan, menunjukkan wibawa yang berkenan kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin, mengarahkan jemaat-Mu Tuhan ke arah yang Tuhan kehendaki. Berkati Tuhan para pelayan dimanapun mereka melayani, Tuhan yang senantiasa menopang mereka di dalam pelayanan mereka.
Kami naikkan doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 267 ayat 1 dan ayat 2, Ya Tuhan uji diriku, sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Ya Tuhan uji diriku, sinari juga hatiku, tiada kekuatanku, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Meski melimpah hartaku, tak terpuaskan jiwaku, kesukalah tujuanku. Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.